Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Wa assalamu muslimin wa sallallahu mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kita diberikan umur, diberikan kekuatan dan diberikan hidayah oleh Allah sehingga mampu kita untuk menghadiri majelis yang mulia ini, dan semoga Allah memberikan rahmat dan ridhonya pada kita, amin ya rabbal alamin. Ini malam ini ada judulnya, dikasih judul bahasa tasawuf, zikir dan doa dalam khalwat dan jalwat, masuk dalam bab kaifiyah. Jadi kaifiyah pertama kan dengan lisan, kemudian apa kemarin ya. Sekarang khalwat itu artinya berdua-duaan. Berdua-duaan dengan siapa gitu kan. Kalau ada hadis yang menyatakan khalwat itu haram, khalwat dengan manusia, dengan lawan jenis. Ya. Ada banyak hadisnya, diantaranya begini. Janganlah kamu berdua-duaan dengan wanita di satu tempat, karena ketiganya adalah setan. Pasti itu. Ya. Dan khalwat yang dimaksud dalam doa dan zikir ini adalah khalwat berdua-duaan dengan Allah. Jadi doa dan zikir secara munfarid, secara sendirian. Kalau jalwat artinya doa dan zikir di hadapan orang ramai, beramai-ramaian. Entah dia sendiri atau semuanya saling berdoa gitu ya. Pokoknya di keramaian. Dua-duanya ada dialami oleh syariat Islam ini. Baik doa dan zikir secara khalwat maupun jalwat. Tapi lagi-lagi tolong jangan membicarakan hukum. Jangan dipertentangkan. Jangan yang ini hukumnya apa jadinya bid'ah, haram, bukan. Begini, sama dengan suara kemarin, kita harus meyakini dulu bahwa Rasulullah berkata kan, khairul zikri al-khafi. Sebaik-baik zikir atau sebaik-baik doa itu yang tersembunyi. Begitu pula dengan ini. Orang yang paling baik di hadapan Allah itu kalau orang yang curhat sendirian aja udah. Memuji Allah sendirian, terasing gitu. Itu namanya doa dan zikir dalam khalwat. Sendiri aja udah. Dan inilah yang paling baik. Tidak menguburkan kebaikan dari doa dan zikir bersama-sama atau di depan orang gitulah. Kalau bersama-sama konotasinya kan zikir berjamaah gitu ya. Bukan saya nggak lagi ngomongin itu kan. Tapi jalwat di hadapan orang banyak gitu loh. Ya, dan ini udah dialami lah oleh Rasulullah segala macam itu. Nah, saya ingin Bapak mengingat kembali satu hadis. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli lauma la zilla illa zillu. Sab'atun, 7 golongan. Yuzillu fi zillihi, yang akan dinaungi oleh Allah di dalam naungannya. Yauma, pada hari, la zilla illa zillu, tidak ada naungan selain naungannya. Orang terakhir, orang ketujuh, golongan ketujuh itu disebut oleh Rasulullah adalah warujulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seorang laki-laki yang zikir sendirian dan menetes air matanya. Itu masuk dalam golongan yang Allah nanti akan naungi di hari kiamat. Ya artinya itu utama itu. Seandainya Bapak nggak pengen minta apa-apa sama Allah,
tapi kepengen dekat gitu. Sama dengan Bapak kira-kira kepengen dekat dengan orang. Tidak menyamakan Allah dengan orang ya. Karena Allah tuh laisa kamitslihi syai'un. Allah nggak sama dengan yang lainnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah nggak setara dengan yang lainnya. Maksudnya kalau kita mau dekat sama orang, kita tuh berusaha untuk menyenangkan hati orang itu gitu. Kenapa deh? Berarti dulu. Hati. Kalau ada Pak Sugeng dibilang hati-hati deh jatuh gitu. Ya, kayak saya dekat sama Pak Tom, saya akan berusaha cari apa yang Pak Tom senangi. Dan saya akan lakukan apa yang Pak Tom senangi sampai dia menyenangi saya. Tapi kalau saya lakukan itu beramai-ramai, ya Pak Tom sebagai manusia bingung, ini yang mana yang mau carmuk sama gue nih sebenarnya. Kok rame-rame sih kan gitu. Jadi satu aja kita datang, ada keperluan khusus, itu saya ingin memuji dia gitu. Sama, zikir pada Allah itu begitu, doa pada Allah itu begitu. Sendiri lebih aman dan lebih terhindar dari riya. Pasti itu. Paling saksinya malaikat, setan, cicak, semut. Di kamar kita itu loh, kadang-kadang ada lintah, ya kan musim hujan gini kan ada lintah 3 biji, kita nggak tahu kan. Ini apa nih? Empuk-empuk lintah. Tapi saksi tuh. Itu kita mau riak sama lintah. Lihat nih, gue zikir nih subhanallah, subhanallah, enggak kan? Nah, di situ yang terbaiknya di situ. Tapi di balik itu zikir secara dan doa secara jalwat, Allah memujinya melebihi pujian kepada zikir sendiri. Di sini itu kita harus berimbang melihatnya. Ya, karena Allah tuh memang menyukai, dalam As-Saff ayat 2 sebut Allah menyukai barisan yang rapi gitu kira-kira. Jamaah. Ya. Soal cara nanti ya. Soal cara itu kita nggak boleh kita langsung main hukum aja gitu. Nanti yang penting ini dulu kita kondisi orang berzikir ketika ramai dan doa dan kondisi ketika sendiri itu sama-sama mulianya. Tapi terbaik sendiri kan. Nah, jadi hadis yang tadi sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zillu. 7 golongan yang Allah akan naungi di naungannya, di mana hari enggak ada naungan selain naungannya. Golongan ketujuhnya adalah seorang laki-laki yang sendirian. Kholian tuh menyendiri gitu. Lalu dia fafadut ainahu. Bertetesan air mata. Kenapa nangis dia? Menghayati. Lagi apa Pak? Enggak, kenapa nangis? Emang Bapak langsung otomatis kalau zikir mengingat Allah langsung nangis? Ah, takut apa Pak? Takut dosa-dosanya. Makanya dia berusaha, coba Allah ampunin dong gitu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim. Sambil membayangkan dosanya gitu. Kalau kita enggak, kita dosa dibanggain kan? Kemarin gue perawanin dia di Ancol. Mantep. Kita bangga. Kalau orang ini enggak. Orang ini takut banget. Wah gimana nih? Gimana kalau saya mati sekarang nih? Belum minta ampun gitu. Nah, berarti dia sendiri. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat. Allah memuji orang-orang yang begini ini. Tetapi Allah memujinya dengan domir jamak. Mereka jauh lambungnya dari tempat tidur. Kok mereka? Maksudnya dalam satu malam itu ada beberapa orang yang seperti ini. Lalu Allah ganti dengan kata-kata mereka. Padahal mereka masing-masing tempatnya. Di rumah ini lagi pada zikir itu loh. Paham ya? Nah, Allah selalu memuji orang yang sendirian zikir dan doa dengan kata-kata jamak. Wajar itu. Kadang-kadang kalau dengan perintah baru kata-katanya tunggal. Kita lihat dulu suratnya, surat Az-Zariyat surat 51 ayat 17 dan 18. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
kanu qalilam minal laili terus waya jaun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Mereka, kalau ini sendiri disebutnya bukan kanu tapi kana. Adalah dia, gitu maksudnya. Ini kanu. Oke, terus wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika akhir malam mereka minta ampun. Allah nggak lagi nunjuk satu tempat. Allah nunjuk si Pak Tom, si Pak Rasman, Pak Iskandar, Pak Luli, masing-masing di rumahnya, jauh dari lambungnya dari tempat tidur, dan mereka minta ampun sambil nangis. Allah puji itu maksudnya. Paham ya? Gitu. Jadi utama ini, Pak. Utama. Lagi ambil As-Sajdah ayat 16. Surat 32 ayat 16. 32 ayat 16. Ya, ayat 16 ya. Oke, siap. Tatajafa lambung ya, junub jauh maksudnya tatajafa itu. Junubuhum ya. Lambung mereka pakai hum ya. Anil madoji dari tempat tidurnya, mereka berdoa pada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Jadi ini pujian Allah kepada orang yang sendirian. Walaupun menyebutnya hum atau mereka ya. Pujian. Oke. Nah, di hari kiamat orang-orang yang zikir dan doa sendirian kayak gini, nyempetin waktu di rumahnya masing-masing di malam hari, lambung mereka jauh dari tempat tidur, maksudnya mereka nggak doyan sama bantal sama guling kalau malam gitu loh. Ya jangan terlalu juga ekstrim, biasa aja. Jam 11, jam setengah 2, jam 2 bangun. Kalau perlu mandi-mandi, terus mulai begini gitu. Allah puji. Nanti di hari kiamat akan dipanggil mereka itu. Tapi sayang kata Rasulullah, jumlah mereka sedikit. Hati-hati, kita masuk bagian mana nih? Bagian yang sedikit itu atau tidak? Jadi mulai sekarang Bapak hobiin Pak. Hobiin zikir dan doa sendiri di tengah malam hari, dan utamakan istighfar. Pas udah menjelang subuh, utamakan istighfar. Namanya yastaghfiruna bil ashar, minta ampun di waktu sahur gitu. Nah sebelumnya itu kalau mulai dari jam 2, ya mulailah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 saja. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 100 saja. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 100 saja. Enggak lama Pak, 100 Pak. Ya, insyaallah nanti Bapak masuk bagian dari yang sedikit itu. Yang sedikit maksudnya di hari kiamat mereka di absen gitu. Orang-orang yang dulu enggak doyan tidur di malam hari, ayo ke sini. Di absen semua. Termasuk Nabi dan termasuk kita-kita semua datang. Tapi kata Rasulullah, jumlah mereka sedikit. Nah, kita kan pengen kan jadi bagian itu ya. Semoga Bapak terkabul jadi bagian itu. Kalau begitu aman, karena itu nanti setelah di absen, lalu ditaruh di naungan Allah. Pluk. Nunggunya untuk masuk surga itu kayak Bapak sholat fardu aja, sholat isya. Lain nama yang nggak di naungan Allah. 50.000 tahun dihisap. Goncang Pak, Bapak nunggu mati aja sampai sekarang bingung. Gak mati nih gue. Udah umur udah tua, 50.000 tahun nunggu dihisap, keringat naik ke segala macam. Kalau yang model begini, yang tadi malam-malam zikir, enggak. Nah itu keutamaannya. Jadi paling utama itu, ya. Kita lihat hadis nomor 2. Kalau hadis nomor, oh ya boleh, nomor 1 dulu lah. Jauh dari Apanya jauh Pak? nunggu bisa bentar banget. Iya. Dengan 50.000 tahun. Iya. Ya, baca hadis nomor 1 dulu ya. Hadis nomor 1 dulu. Itu tadi yang saya terangkan mengenai golongan orang-orang yang akan dilindungi Allah di hari kiamat. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh.
7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya. Ya, naungannya Allah maksudnya. Pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Mereka adalah 1, imamun adil, pemimpin yang adil. 2, seorang pemuda yang menyibukkan diri dengan ibadah kepada Rabb-nya. Ya, kayak Faiz nih. Amin. 3, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, bapak-bapak semua nih. Ya, 4, 2 orang laki-laki saling mencintai karena Allah. Mereka enggak bertemu kecuali karena Allah dan berpisah karena Allah. 5, seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat. Ini yang nomor 4 tadi ini kayak kita nih, Pak. Bapak terus terang dalam hati mungkin sayang sama saya. Saya juga sayang sama Bapak karena Allah. Begitu selesai ngaji kita pisah harus karena Allah. Kalau saya mati nanti Bapak doain karena Allah. Kalau saya nggak datang saya mengganjilkan. Saya datang saya menggenapkan. Begitu pula Bapak. Bapak datang kemari menggenapkan. Kalau Bapak nggak datang nyariin kita. Saking sayangnya karena Allah. Kemana sih itu gitu. Kalau nggak dicariin indikasi kalau kita benci sama dia. Nggak dicariin lagi udah. Itu kemana tuh? Biasa emang begitu orangnya. Udah. Berarti nggak cinta karena Allah, ya. Terus nomor 5, laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh wanita yang cantik dan kaya, lalu dia berkata, ini akhafullah, aku takut sama Allah. Tuh nanti masuk grup naungan Allah. 6, seorang yang ini mah nggak usah ditanya nomor 5 ya. Semua udah kuat kan? Ya. Seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang ditimpakan oleh tangan kanannya. Terakhir, warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri sehingga kedua matanya basah karena menangis. Ini yang top. Ya. Nah, nanti kita lihat hadis nomor 2 sekarang. Dari Asma binti Yazid, dia berkata, hadis nomor 2. Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir pada hari kiamat kelak, maka berseluruhlah malaikat penyeru memanggil orang-orang yang dulu di dunia terbiasa, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka bangkit, namun jumlah mereka sangat sedikit. Kalau hitungan Rasulullah sangat sedikit tuh 70.000 cuman. Dari berapa ratus miliar manusia, hanya 70.000 yang bangkit itu. Masuk ke kita. Ente optimis nggak masuk? Ya. Tapi juga hati-hati. Zikir malam-malam yang ikhlas itu jangan ngarepin balasan. Gue al-waqiah, gue 40 kali. Besok dapat duit mudah-mudahan. Al-waqiah 40 kali. Itu ada maunya. Ini enggak, ini mau dekat sama Allah. Mau dekat sama Allah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulang lagi subhanallah. Udah enggak pengen apa-apa gitu. Ya. Jadi jangan sekali-kali minta dunia dengan zikir Anda, jangan. Biarkanlah dia memang ada khasiatnya, biarin aja. Soalnya kalau nanti nggak dapat, kecewa kan? Ya, gua baca nih Al-Waqiah Yusuf, ya, apalagi itu maaf ya ibu-ibu di kampung tuh kan kalau lagi 7 bulanin yang dibaca Yusuf sama Maryam. Kalau ditanya Yusuf kenapa? Biar anaknya ganteng. Maryam kenapa? Biar anaknya cantik. Yang keluar bencong. Anaknya begini melambai, bingung kan? Lah, ini suratnya salah nih. Jangan begitu, Pak. Jangan kita transaksi sama Allah dalam hal dunia, jangan. Percayalah, seandainya Bapak lari dari rezeki seperti Bapak lari dari mati, rezeki itu akan mengejar Bapak sebagaimana mati mengejar Bapak. Itu ada rumusnya Rasulullah. Jadi rezeki itu nggak salah alamat. Cuman bedanya orang kaya sama orang miskin. Orang kaya itu rezekinya udah dikasih. Orang miskin rezekinya masih dipegang sama malaikat. Bapak milih mana? Rezeki masih dipegang sama malaikat, apa rezeki udah dikasih? Hah? Enggak, pilih mana? Jangan komen. Hah? Pilih apa? Pegang malaikat aja. Ya. Ini bedanya orang bodoh sama orang pinter, Pak. Kalau disuruh milih, tapi milih dua-duanya kan gitu. Jangan, Pak. Dipegangin aja sama malaikat. Karena Rasulullah bilang, tidak mati seorang hamba sebelum Allah habiskan rezekinya untuk dia di dunia ini. Jatahnya dia
Udah. Rezekinya gitu, Pak. Iya, nggak akan mati dia. Jadi pasti nyampainya gitu. Kan kita lihat keajaiban Allah. Apel tuh loh Pak, apel Washington, nanamnya di Amerika. Tapi kalau Allah udah suruh malaikat tulis apel ini, nanti dimakan sama Pak Bambang tanggal sekian bulan sekian, nyampe dia ke Indonesia. Entah dia lewat laut, lewat mana gitu. Kan heran kita. Itu ada yang impor Ustaz, yang impor juga otaknya cuma yang nyiptain Allah tahu. Ya kan artinya semua Allah skenario. Rezeki itu, ya. Jadi jangan transaksi lewat zikir. Transaksi dunia lewat zikir jangan. Ya, pengen ini. Itu yang dilarang, Pak. Minta maksudnya, Pak. Iya. Minta maksudnya. Iya. Minta gitu jangan. Doa boleh minta gitu ya. Tapi kan Bapak suka dapat rumus-rumus dari tasawuf apa gitu. Pengen ini, bacanya ini. 4.444 selawat nariyah. Bapak itu diceritakan, Bapak nanti buka YouTube, tulis saja Kiai Mas Duki salawat almarhum itu kakak tertuanya istri saya. Seperti itu, Pak. Dia cerita waktu dia ujian bahasa Jerman, nilainya kan 3. SMA di Jogja. Lalu dia bersalawat 4.444 kali nariyah malam itu. Besoknya kan disuruh hair dia. Disuruh hair tuh apa? Hair apa artinya? Ngulang, ada remedial. Remedial gitu. Bingung gurunya, kamu mau remedial kenapa? Saya nilainya kecil. 8 nilaimu. 3 ditambah 3 lagi sama Allah katanya. Gara-gara salawat. Itu cerita kancil menurut saya ya. Jadi jangan transaksi dunia. Pokoknya malam tidur kurangi gitu ya. Jangan takut besoknya ngantuk kalau udah terbiasa. Patom 20-an tahun tuh. Begadang aja dicitos. Lu pikir zikir kan? Zikir juga. Tekan proyek kayak gitu. Oke. Nah, itu tadi dalil khos mengenai keutamaan zikir sendirian, doa sendirian, yaitu Allah puji. Nggak bisa kita bantah, berarti Anda boleh di situ. Karena udah terhindar dari riya. Siapa sih yang mau lihat? Jangankan orang lain, bini kita aja paling malah ngomel, Pak. Orang laki kerjanya kagak ada duitnya, nggak gablek, katanya zikir mulu kan gitu akhirnya. Betul nggak kira-kira? Orang laki kerja kayak masih kuat juga. Iya nggak? Bini kita langsung goyang. Kenapa Rasulullah kuat seperti itu? Apa Aisyah itu maaf Pak ya, dalam hadis Bukhari Bapak lihat yang panjang hadisnya. Aisyah itu sampai buka baju loh. Karena jatahnya dia malam itu. Dia kan kamarnya kecil Pak 2x1. Sehingga ketika Rasulullah berdiri, Rasulullah kalau berdiri kan beliau bilang afdhalus sholat tulul kunut. Sebaik-baik sholat itu yang panjang berdirinya. Kan suratnya kan Ali Imran, Anisa, nggak kayak kita kan Pak, Al-Kafirun. Ya kan paling Al-Ikhlas. Dia Anisa. Aisyah tuh ngeceng depan di sejadahnya Rasulullah itu. Terus Rasulullah sujud, dia balik sebentar, dipegang-pegang tuh. Di senggol-senggol Rasulullah. Coba Bang. Cantik Aisyah itu, ABG Pak. Kita di rumah kalau kita gini malah kita injak sekalian. Keluar lu sono, gue lagi zikir gitu kan. Kalau Aisyah, tapi ketika Rasulullah selesai, Aisyah tanya, kenapa sih Anda sudah maksum, sudah nggak dosa, masih aja begini, apa bengkak kakinya? Kenapa? Afala akunu abdan syakura. Apa aku nggak pantas untuk bersyukur pada Allah? Gitu. Jadi zikir dan doa malam hari Anda sendirian menangis adalah dalam rangka syukur kepada Allah. Kalau bisa Pak. Jadi kalau nggak zikir satu malam misalnya nggak zikir, ya kita kurang hidup kita kayaknya. Gue belum bersyukur, merasa berdosa gitu. Itu namanya mewajibkan diri, takalluf, membebani diri dengan itu, dengan perbuatan itu, sehingga kita khalwat namanya. Kita berdua-duaan sama Allah, sama bini udah bosen kan, ya bau dapur ya kan, sama Allah. Ya kan? Gitu ya. Itu dalil khos mengenai. Sekarang dalil am.
Ya, artinya dalil keberadaan zikir yang jalwat, yang di depan orang ramai, ya, dan yang bersama-sama kadang-kadang. Ini Nabi 2 kali pernah diinstruksikan oleh perintah oleh Allah untuk merapat kepada kelompok zikir. Terlepas dari kelompok zikir itu apakah dia kelompok ilmu, karena zikir kan banyak artinya. Ya, kita lihat dulu surat Al-Kahfi ayat 28. Surat Al-Kahfi surat 18 ayat 28. Saja. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadawi wal asyi. Dan bersabarlah kamu Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dan mengharapkan keridhaannya. Jangan kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Ini yang dinasihatin siapa sama Allah? Muhammad. Bapak buka tafsir tar ya. Ini Rasulullah itu lagi negosiasi sama orang-orang kaya di Madinah. Karena mereka mau masuk Islam. Tapi Rasulullah kemudian menghabisin waktu dengan mereka. Dan Rasulullah tertarik dengan tawaran mereka. Karena nanti kalau saya udah masuk Islam, Islam akan saya berikan fasilitas, bangun masjid segala macam. Tertarik kan? Allah langsung cegah, bersabarlah kamu dan kamu kunjungin tuh orang-orang yang lagi doa bersama itu. Siapa dia? Ahlus Suffah. 150 orang di Masjid Nabawi yang nggak punya rumah, termasuk Abu Hurairah, Anas bin Malik. Lah kerjanya ngapain? Kalau pagi sore, kalau mereka nggak dakwah sama Nabi, nggak ada pengen Nabi, zikir sama doa di situ. Ini ayatnya. Itu pertama. Sehingga Rasulullah kemudian ayat ini turun. Rasulullah kemudian bicara sama sahabat lainnya. Kalau ketemu sama taman-taman surga, mampir. Apa itu Rasulullah? Taman surga adalah kelompok-kelompok zikir, halakoh zikir. Rasul yang bilang. Gara-gara Rasulullah ditegur begini, ketemu sama namanya taman surga, mampir kamu. Buka hadis nomor 7. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis 7, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ya, lihat sabdanya baik-baik. Iza marartum biriyadil jannah, jika kamu ketemu atau melewati taman-taman surga, farta'u, maka hampirilah. Qalu, sahabat bertanya, wa mariyadul jannah, apa itu? Apa? Taman-taman surga. Qal, Rasul bersabda, hilakuz zikr, kelompok zikir. Kelompok zikir sendiri apa ramai, Pak? Khalwat apa jalwat? Udah pinter. Saya pulang ya. Udah pinter sih. Sah kan? Cara belakangan. Tapi ada. Dan Rasulullah malah disuruh merapat ke sana. Sekarang ada kasus lagi. 6 sahabat Nabi itu lagi ngojok-ngojokin Rasulullah supaya ketemu sama orang kaya. Ketemu sama orang kaya. Tapi Nabi, orang kaya itu mau ketemunya di masjid. Tolong Nabi, orang-orang miskin ini usir dulu. Yang lagi zikir nih. Wah, begitu loh. Supaya orang-orang kaya ini tertarik masuk Islam. Soalnya mereka kayak zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh kan dihinanya begitu. Lo kan orang biasa aja, pengikut lu juga miskin. Jadi miskin dan kaya itu zaman dulu merupakan satu ukuran bahwa orang itu sukses diikuti gitu. 6 sahabat ini ada terdaftar gitu, tapi namanya nggak saya sebut supaya bapak nanti jangan salah paham sama mereka. Mengojok-ojok Nabi. Nabi ditegur lewat ayat lagi. Coba ya, ayatnya buka. Surat Al-An'am ayat 52.
Surat 6 ayat 52 ya. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadawi wal asyi yuriduna wajhahu ma 'alaika min hisabihim min syai'. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari di masjid itu maksudnya. Jadi usir gara-gara kamu menerima delegasi orang kaya masuk Islam. Jangan kamu usir. Karena orang-orang yang mau kamu usir itu mereka mengharapkan keridhaannya. Kamu nggak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab kepada perbuatanmu. Yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka sehingga termasuk orang yang zalim. Coba dengan turunnya ayat ini, lalu Rasulullah bilang kepada sahabat lainnya gitu, al-mufaridun telah mendahului. Apa itu al-mufaridun? Orang-orang yang gemar berzikir. Jadi ini ada kaitannya semua ayat ini. Al-mufaridun telah mendahului. Apaan tuh? Orang-orang yang gemar berzikir telah mendahului kita dengan pahala. Jadi itu diamalkan pada waktu Rasulullah tidak mencontohkan loh. Karena mereka meyakini bahwa doa kepada Allah di pagi dan petang, zikir pada Allah di pagi dan petang merupakan pekerjaan yang bisa menimbulkan keridhaan Allah. Sehingga Allah sendiri menegur, kamu jangan orang-orang kaya kamu pentingin, ini diusir. Ya. Hadis nomor 11. Pak, ini Bapak cek lagi ya Pak ya, ke tafsir-tafsir ya. Tafsir Qurtubi, tafsir ini semua. Ada. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-mufriduna, mana? Oh, sabaqal mufridun. Orang al-mufridun telah mendahului, telah unggul. Mereka bertanya, apa yang dimaksud dengan al-mufridun itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, al-mustahtaruna fi zikrillahi yad'u zikru anhum. Terus asqalahum wa ya'tuna yaumal qiyamati khifafa. Al-mufaridun adalah orang-orang yang gemar berzikir pada Allah hingga zikir itu telah menggugurkan dosa yang mereka pikul, sehingga mereka kelak datang pada hari kiamat dengan keadaan ringan. Kalau Bapak tadi bandingkan dengan orang yang orang yang zikir sendiri atau berkhalwat dengan Allah, dengan yang sekarang ini al-mufaridun ini, Bapak pilih yang mana? Pak Tom, kalau dibandingkan dengan yang tadi sendirian dan sekarang ini sampai sini bab ini dulu nih, kira-kira mau pilih yang mana? Pilih yang sendirian apa pilih yang rame? Pilih sendiri apa rame? Di antara orang ini nggak ada yang bilang rame. Mau sendiri. Yang rame itu ringan. Nggak ada dosanya lagi, gugur dosanya gara-gara zikir rame-rame. Apa? Tantangannya itu. Resikonya besar. Resikonya bisa ria, bisa enggak, ya segala macam lah gitu ya. Nah, sekarang kita kembalikan dulu. Yang dimaksud dengan halaqah zikir apa? Sekumpulan orang zikir itu apa? Kan zikir artinya banyak ya. Satu, menyebut nama Allah. Boleh nggak halaqah zikir disebut dengan kelompok orang-orang yang menyebut nama Allah? Boleh? Boleh. Dua, orang yang ingat Allah. Boleh nggak halaqah zikir disebut dengan orang-orang kelompok orang yang ingat Allah? Boleh. Tiga, zikir itu sholat kan? Boleh nggak halaqah zikir adalah kelompok orang yang sholat berjamaah? Boleh? Boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Tapi dalam hadis ini masuk nggak kira-kira? Rasulullah lagi nunjuk orang yang sholat berjamaah, atau Allah bilang jangan kau usir orang yang sholat berjamaah gitu. Yang keempat, kumpulan orang-orang ahli ilmu. Jadi majelis zikir, majelis ilmu. Ya boleh nggak? Boleh. Yang kelima, Al-Quran artinya. Az-zikr Al-Quran. Kelompok orang yang dibaca Quran.
Ya. Berarti 5 ini kan bisa kita pahami bahwa ini itu mungkin aja kelompok orang yang menyebut nama Allah, kelompok orang yang lagi mengingat Allah. Artinya kalau yang menyebut nama Allah, mereka bersuara keras kan? Ya kan? Kalau yang kelompok mengingat Allah, mereka diem. Tapi banyak. Lalu kelompok apa lagi tadi? Majelis ilmu. Kalau sholat berjamaah saya kira enggak lah. Kita buang dah sholat berjamaah ya. Karena ada bab khusus itu kan. Ya, ini zikirnya aja ya. Jadi 4 arti ya. Tadi ya. Ada kelompok halaqah zikir itu kelompok orang mengingat Allah. Mengingat tuh saling mengingatkan juga bisa kan? Jadi majelis talim kayak gini. Kelompok majelis ilmu, para ulama. Majelis ilmu tuh para ulama loh Pak ya. Bukan kayak kita gini. Kalau kita kan ngadapin hukum berantem kan. Ulama enggak. Ya, majelis ilmu tuh para ulama. Kalau kita majelisnya majelis taklim nih, maksudnya majelis pengajaran ya kan dan belajar. Maksudnya jadi terus kelompok ketiga orang yang menyebut nama Allah, mengingat, majelis zikir dan majelis Quran. Itu semua halaqah zikir. Boleh enggak satu membatalkan yang lain? Artinya kita cuma bilang halaqah zikir ini maksud ini adalah majelis ilmu, nggak bisa yang lain. Hah? Boleh nggak? Jadi ringan-ringanlah dalam memahami agama ini. Jangan kaku. Oh ini pasti majelis zikir nih, majelis ilmu doang ini yang dimaksud Rasulullah. Nggak mungkin orang lagi nyebut-nyebut nama Allah. Nggak bisa, jangan begitu. Anda membuat sakit hati orang yang menganggap bahwa itu bukan majelis kan gitu ya. Karena artinya banyak itu, gitu ya. Saya ambil contoh. Majelis zikir yang disebut dengan majelis ilmu adalah ketika ada ulama tersinggung nih. Hadis nomor 4. Ya, ini udah zaman tabi'in nih. Dari Muawiyah bin Qurrah, dia berkata, aku pernah berada dalam satu halaqah yang dihadiri oleh para syekh, orang alim. Sedang saat itu mereka melangsungkan diskusi ya. Ya. Di antara para alim itu ada Ais bin Amr. Kemudian berkatalah seorang pemuda, ya, afidu fi zikrillahi barakallahu fikum. Perbanyaklah zikir pada Allah, semoga kalian diberkahi oleh Allah. Orang-orang saling melihat satu sama lain, terus berkomentar. Memangnya dia itu melihat kita sedang apa? Padahal dia tadi sedang ngobrol diskusi. Ada satu orang pemuda bilang, perbanyak zikir sama Allah, mudah-mudahan Allah berkahin. Lah, yang lain lihat-lihatan. Emang kita sedang apa sekarang? Artinya orang ini mengasih tahu pada kita bahwa kalau orang lagi bicarain ilmu sama dengan berzikir. Paham? Itu. Ya. Oke ya. Jadi zikir dan doa dalam jalwat ada. Dan dipuji. Ya. Kemudian kita juga mesti harus punya pengertian, zikir dan doa dalam jalwat itu minimal 2, nggak boleh 1. Minimal 2. Saya datang ke rumah Pak Agus. Wah, apa kabar Pak? Baik-baik aja. Ngobrol, terus saya bilang sama Pak Agus, doain saya Pak, saya mau ujian menjadi pegawai negeri, saya begitu. Lalu Pak Agus doain, saya ngaminin gitu. Atau nggak usah doain beneran gitu, pakai angkat tangan. Pak Agus bilang, ya semoga lulus deh nanti ujiannya ya, amin gitu. Itu termasuk halaqah zikir. Termasuk halaqah zikir udah itu. Karena dia berdoanya adalah dengan suara keras dan di hadapan orang. Gitu loh Pak, pengertiannya. Jadi jangan kaku ritual enggak, bukan ya. Ayo dia buka hadis nomor ke-12. Dari Abu Hurairah, dia berkata, pada suatu hari aku datang pada Nabi SAW dengan membawa kurma. Ya, Abu Hurairah bawa kurma ya. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, berdoalah untukku dengan keberkahan kurma ini. Lalu Rasulullah, fadommahunna summa da'ali, ya, fihinna bil barakah. Maka beliau menata kurma itu di hadapannya, kemudian beliau mendoakanku dengan keberkahan kurma itu. Paham sampai sini? Ini disebut dengan majelis doa, majelis zikir dalam jalwat. Datang orang ke hadapan orang lain, udah 2 kan? Bukan minimal 2 syaratnya. Udah namanya disebut dengan zikir berjamaah itu. Berdoa berdua sih.
Ya. Jadi jangan disempitkan, harus diluaskan dulu wawasannya. Termasuk juga seandainya nih ada perempuan dan laki-laki suami istri malam-malam saling bangunin tahajud. Saling bangunin tahajud. Itu mereka disebut dengan laki-laki dan perempuan yang gemar berzikir pada Allah. Yang banyak berzikir pada Allah. Artinya zikir dalam arti sholat masuk di situ. Coba buka dulu, ya. Kita lihat hadis nomor 10. Dari Abu Sa'id, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang membangunkan istrinya di malam hari, lalu keduanya mengerjakan sholat 2 rakaat berjamaah. 2 rakaat berjamaah lagi. Lihat. Ya. Kutiba fi zakirin Allah katsiran wa zakirat. Tercatat mereka dalam golongan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Coba. Jadi jangan sempit melihat zikir berjamaah itu. Bapak sama istri aja udah zikir berjamaah itu. Tapi berjamaah ya, artinya sholatnya berjamaah. Kan kita selama ini memahami bahwa tahajud harus sendiri ya. Kalau sama istri boleh berdua. Lebih mesra Pak, ntar. Begitu assalamualaikum, istri udah bilang hai gitu. Wah, udah iksan langsung deh. Kolomnya ditinggal, kolomnya udah. Ya. Jadi dalam kholwat terutama terbaik, dalam jalwat sangat baik juga, nggak ada masalah, boleh-boleh aja, ya. Cuman ada satu hadis dari Darimi mengenai komplainnya Abdullah bin Mas'ud kepada satu halaqah zikir di masjid yang memakai kerikil. Terus dipimpin sama orang, ayo kita baca subhanallah, 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 subhanallah. Disamperin, didatengin, diomel-omelin Pak. Ya kan? Diomelin. Kenapa kalian lagi apa? Demi Allah kami lagi mendekati pada Allah ini. Kami ingin kebaikan. Berapa banyak orang yang pengen kebaikan, yang Muhammad bilang. Tapi enggak. Ini yang dijadikan dasar oleh kelompok tertentu untuk mengharamkan, membid'ahkan zikir berjamaah. Coba kita lihat dulu ya. Hadis nomor ketiga, lihat. Ini panjang nih Pak ya, tapi harus kita bacakan dulu ya. Telah mengabarkan pada kami Hakam bin Mubarak, ya, telah mengabarkan pada kami Amir bin Yahya, dia berkata, aku mendengar ayahku menceritakan dari ayahnya, dia berkata, dulu kami pernah duduk di depan pintu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini kelak akan disebut dengan Abu Abdurrahman Pak ya, bapaknya Abdurrahman ya. Ya, Abdullah bin Mas'ud ya, sebelum sholat subuh. Ketika dia keluar, kami berjalan bersama menuju masjid. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu datang menemui kami dan bertanya, apakah Abu Abdurrahman telah datang menemui kalian? Kami menjawab, belum. Lalu beliau duduk bersama kami hingga Abu Abdurrahman datang. Tatkala dia datang, kami semua berdiri dan menghampirinya. Abu Musa berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, barusan di masjid aku melihat satu kejadian baru yang tidak aku sukai. Ingat ya, dia ngomongnya apa? Yang tidak aku sukai. Boleh gak agama ini kita suka atau gak suka? Gak boleh ya, oke. Dah, catat dulu tuh, baik-baik ya. Setauku, alhamdulillah, sekalipun itu diniati kebaikan ya, maksudnya aku gak suka walaupun diniati kebaikan. Dia bertanya, kejadian apakah itu? Jika kamu masih hidup, kamu akan melihatnya, kata Abu Musa. Abu Musa melanjutkan, aku melihat di masjid sekelompok orang yang duduk melingkar sambil menunggu sholat. Setiap lingkaran ada seorang pemandu, dan tangan-tangan mereka membawa kerikil. Lalu si pemandu berkata, ucapkanlah takbir 100 kali. Mereka bertakbir 100 kali. Ucapkanlah tahlil 100 kali. Mereka bertahlil 100 kali. Ucapkanlah tasbih 100 kali. Mereka ucapkan tasbih 100 kali. Oke? Abu Abdurrahman bertanya, lantas apa yang telah kukatakan pada mereka?
Abu Musa menjawab, aku belum pernah berkata apapun pada mereka, karena aku menunggu pendapatmu atau perintahmu. Abu Rahman berkata, tidak sebaiknya kamu perintahkan saja mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka, serta kamu jamin bahwa kebaikan mereka tidak akan hilang. Kemudian Abu Rahman beranjak dan kami pun beranjak bersamanya sampai di lokasi jemaah zikir yang ceritakan itu. Dia berdiri di hadapan mereka dan berkata, apa yang sedang kalian lakukan? Mereka menjawab, wahai Abu Abdurrahman, ini adalah batu kerikil untuk menghitung takbir, tahlil, dan tasbih. Dia berkata, hendaklah kalian menghitung dosa-dosa kalian saja. Aku menjamin amal kebaikan kalian tidak akan hilang. Celakalah kalian umat Muhammad SAW. Alangkah cepatnya masa kehancuran kalian. Padahal mereka para sahabat Nabi SAW masih banyak, dan baju mereka belum basah, juga periuknya belum pecah. Demi zat yang jiwaku berada di genggaman tangannya, sungguhnya kalian seakan-akan memiliki agama yang lebih baik dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Atau kalian sengaja hendak membuka pintu kesesatan? Mereka menjawab, demi Allah wahai Abu Rahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Abu Rahman menjawab, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi ia tidak dapat mencapainya. Sungguhnya Rasulullah SAW telah menceritakan pada kami bahwa ada satu kaum yang membaca Al-Quran namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Demi Allah, aku tidak tahu, siapa tahu mayoritas mereka adalah kalian. Demi Allah, aku tidak tahu, siapa tahu mayoritas mereka adalah kalian. Abu Rahman lantas berpaling dari mereka. Amr bin Salamah berkata, kami melihat kebanyakan dari yang berada di kelompok jamaah zikir tersebut di hari selanjutnya mencaci maki kami pada hari perang Nahrawan bersama orang-orang Khawarij. Oke. Ini saya kecepatan pulang nggak tahu ya. Intinya bagaimana nih? Apa yang dikomplain oleh Abdul Mas'ud? Apa yang dikomplain oleh Abdul Mas'ud? Sampai dikatakan bahwa ini Rasulullah udah wafat nih. Rasulullah udah wafat kejadian ini. Kira-kira apa yang dikomplain oleh Abdul Mas'ud? Ada hal yang baru dari Iya, yang mana? Yang mana yang baru kalau Bapak lihat tadi? Paton? Belum. Ya. Sampai udah bilang kami ini batu kerikil ini, kan kemarin kita udah tahu waktu bicarain tangan lo tasbih itu lo, Rasulullah nggak komplain, istrinya sendiri kan yang punya batu kerikil itu. Malah Rasulullah bilang, mau nggak aku kasih tahu yang lebih baik dari ini? Tapi nggak suruh nyingkirin, jangan pakai tasbih, pakai jemari aja. Ya pakai jemari memang ada perintahnya. Oke, apa sebenarnya yang dikomplain? Dipandu. Oke, catat dulu dipandu. Ya, dipandu. Apa lagi? Pakai batu kerikil, Pak. Hah? Itu mana? Itu kan udah. Iya, kemarin kan nggak apa-apa. Rasulullah sendiri kan ngomong sama istrinya nggak apa-apa itu, nggak marah. Jadi kita kalau lihat kaifiahnya, kita bisa cari kesalahan. Tapi kita mesti lihat dulu apa yang mereka lakukan itu loh. Tasbih, tahlil, tahmid gak main-main. Aduh, luar biasa balasannya. Ya, ini hadis satu ini doang dari Darimi yang akhirnya membuat perbedaan pendapat tentang zikir berjamaah. Saya nggak mau mengatakan bahwa ayo kita berzikir berjamaah, enggak. Karena risikonya lebih tinggi itu daripada zikir sendiri kan gitu ya. Tapi apa kira-kira yang terjadi sebenarnya ini? Marahnya kenapa ini? Apa begini rupa gitu loh. Antara sesama muslim sahabat Nabi kok. Assalamualaikum kagak langsung bilang apa yang kalian lakukan? Apa kira-kira yang bikin marah ini? Yang bikin marah ini apa? Sampai akhirnya dasarnya hadis ini ada orang yang tidak membolehkan orang zikir rame-rame. Hah? bukan hadis ini. Asar ini. Ini asar, artinya sahabat lagi pada berdiskusi, iya gitu. Apa kira-kira? Menghitung kebaikan. Lebih baik menghitung dosa-dosanya. Ya maksud bandingannya zikir dengan istighfar, kan sama aja. Coba sekarang begini, perintah menghitung dosa di mana? Nggak ada. Adanya minta ampun. Ini pelik Pak, makanya ya, ini pelik. Jadi ini dasarnya dulu.
Nah sekarang Bapak mau merujuk kepada ini, silahkan. Merujuk pada orang yang Allah sendiri menyuruh Rasulullah untuk merapat pada orang zikir berjamaah, silahkan. Ya, itu dulu. Ya, jadi saya berulang kali baca ini baik dalam terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Cinanya. Saya juga pengen tahu sebenarnya di mana, karena bisa aja terjemahan bahasa Indonesia ini salah, bisa aja. Tetap aja kok. Saya belum lihat poinnya apa. Yang bisa saya tangkap, orang-orang yang lagi zikir berjamaah itu adalah dituduh sebagai anggota Khawarij. Zaman Rasulullah masih hidup itu ada nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Dan di samping itu ada beberapa orang yang uzlah, orang-orang yang mengaku diri sufi, nggak mau lihat dunia lagi, itu nggak mau lagi ketemu Nabi, nggak mau lagi sholat jamaah sama Nabi, merapat mengasingkan diri. Itulah kemudian kaum Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah. Itu mulai di situ munculnya gitu. Jadi ini tuduhan, karena dia bilang kan, aku mendengar Rasulullah berkata, ada kelompok dari umatku yang baca Quran tapi hanya melewati kerongkongan mereka aja Qurannya itu. Siapa tahu Anda termasuk golongan itu. Nah, kan begitu kan tuduhannya. Jadi nggak spesifik menangani masalah kaifiah yang zikir yang mereka lakukan. Tapi lebih pada ada masalah di balik itu gitu. Kelompok ini. Dan pengaduannya juga salah tadi. Aku lihat sesuatu yang aku nggak suka tuh. Walaupun niatnya baik tapi aku nggak suka gitu. Jangan pakai selera Pak beragama. Ya, itu dulu. Sekarang kita bandingkan hadis yang tadi ini dari ini dengan apa yang terjadi zaman Rasulullah terhadap kelompok zikir berjamaah. Kita lihat fakta yang terjadi. Hadis nomor 9. Dari Abu Ishaq, dari Al-Aghor, Abu Muslim, bahwa dia bersaksi atas Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa keduanya telah bersaksi atas Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Ma min qaumin yazkurunallaha," tidaklah kaum yang berzikir kepada Allah. Kaum tuh satu apa banyak? Banyak. Melainkan mereka, satu, dikelilingi oleh para malaikat. Dua, diliputi oleh rahmat. Tiga, ketenangan turun pada mereka. Dan empat, Allah menyebut mereka di antara kalangan malaikat yang di sisinya. Boleh nggak saya bilang majelis taklim ini sekarang dikelilingi malaikat, diliputi oleh rahmat? Boleh. Tapi boleh nggak saya juga bilang orang lagi berzikir sama-sama ini dikelilingi malaikat? Boleh nggak? Boleh nggak? Oh, artinya juga bisa luas. Jangan buru-buru bilang bid'ah atau menghukumi salah. Ini loh Rasulullah yang bilang, tidaklah satu kaum berzikir kepada Allah terkecuali malaikat mengelilingi. Atau ya, jadi ada 4 nih dibalasnya, dikelilingi malaikat, diliputi rahmat, diturunkan ketenangan, disebut-sebut oleh Allah. Makna kelompok zikir dengan salah kaifiah ini bisa nggak? Jadi kan kita sebut semua di kelompok zikir. Ya. Kemudian salah kaifiah ini itu bisa merubah makna. Sekarang mesti tunjukin yang kaifiah yang benar bagaimana. Sedangkan ini semuanya ayat juga samar. Hei Muhammad, janganlah kamu mengusir mereka yang berzikir, berdoa kepada Allah di pagi dan sore gitu. Kaifiahnya disebut nggak itu gimana? Makanya, apalagi kita mau ngomong kaifiahnya salah. Yang benar gimana? Ya, jawaban orang-orang tertentu yang benar sendiri. Kan gitu. Ngopernya ke situ lagi akhirnya. Akhirnya yang ini jadi salah, jangan dulu nyalahin. Karena jasanya ini besar banget. Dikelilingi malaikat, diliput rahmat. Oke, hadis nomor 5. Lihat nih, Salman nih ya. Dari Abu Utsman dia berkata, Salman Al-Farisi berada di tengah-tengah kelompok orang yang sedang berzikir pada Allah. Taruh kata nih orang lagi ngomongin ilmu aja deh. Ya. Ketika Rasulullah SAW melewati mereka, ya, beliau lalu mendatangi mereka. Rasulullah datang hingga dekat dengan mereka. Maka mereka pun berhenti berzikir.
karena menghormati Rasulullah SAW. Beliau bersabda, apa yang tadi kalian ucapkan, sungguh aku melihat rahmat turun pada kalian, sehingga aku ingin bergabung bersama kalian di dalamnya. Rasul nanya Nabi kan orang paling cerdas. Tadi ini kelompok nih, Nabi datang lewat terus nengok, tuh ada kelompok lagi zikir ya. Ya taruh kata lagi taklim kayak kita gitu. Apa yang kalian ucapkan? Aku diperlihatkan melihat rahmat Allah turun sehingga aku ingin bergabung dengan kalian. Coba, subhanallah penghormatannya pada orang yang sedang zikir. Paham ya? Ini berzikir di sini dalam arti yang luas. Karena kita berdiskusi mengenai agama pun berzikir. Betul. Yang tadi Abdul Rahman itu dia nggak suka. Iya. Baca subhanallah 100 kali. Kaifiah itu. Baca ini 100 kali. Itu kaifiah. Iya. Sekarang kita mengambil zikir dalam arti yang luas. Apa yang dia nggak suka sama si. Ya, kalau mengambil berarti harus mematikan yang lain, kan saya bilang gitu tadi. Emang? Kalau mengambil salah satu harus mematikan yang lain. Boleh nggak mematikan yang lain? Arti zikir kan luas kan? Betul. Berarti kita ambil semua. Karena tapi yang selama ini, Ah. yang kalau kita ingat ada rapor merahnya almarhum Ya. Arifin, ya kan? Karena yang dilakukannya itu bukannya diskusi agama, itu mengimami suatu zikir, ya. Subhanallah. Ya, artinya sama dengan Dede tadi Pak ya, di komando kan? Ya, Di komando, ya. ya. Ya kita lihat dulu nanti, ya. Nggak sabar. Kita bahas lagi. Ya. Kita bahas lagi ya. Nggak sabar. Tadi kan udah Nggak sabar. nggak apa-apa. Ini kan diskusi kita. Diskusi kan dikelilingi oleh malaikat kan. Tadi kan dapat jasanya dikelilingi malaikat, turun rahmat, jadi tenang hati. Terus kemudian yang kedua, peristiwa kedua, bahwa Rasulullah melewati halaqah zikir, ya. Kemudian dia bilang, ngapain kalian? Apa yang kalian omongin? Ngomongin diskusi berarti ya kali ya. Sebab aku melihat rahmat Allah turun, ya. Kita artikan itu cuma diskusi doang gitu ya, kalau halaqah zikir. Oke. Tadi terus sebelumnya dibilang Al-Mufaridun telah mendahului. Orang-orang yang gemar berzikir pada Allah telah mendahului dengan pahala. Ada lagi tadi pujiannya. Sekarang kita lihat yang hadis nomor 14. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Muawiyah, dia berkata, sungguhnya Rasulullah SAW pernah keluar mendatangi sebuah majelis para sahabatnya. Kemudian beliau bertanya, apakah yang mendorong kalian untuk duduk-duduk? Mereka berkata, jalasna yaskurullah. Kami duduk-duduk untuk berzikir pada Allah dan memujinya, karena telah memberi petunjuk pada kami untuk memeluk Islam dan telah memberikan karunia kepada kami dengan Islam itu. Kemudian Rasulullah berkata lagi, demi Allah, apakah tidak ada yang mendorong kalian untuk duduk-duduk kecuali hal tersebut? Jadi maksudnya yang ditanya niatnya nih sekarang. Mereka berkata, demi Allah, tidak ada yang mendorong kami untuk duduk-duduk kecuali hal tersebut. Artinya mereka duduk-duduk berzikir pada Allah karena Allah telah memberi petunjuk pada mereka. Oke? Beliau bersabda, ketahuilah bahwa aku tidak meminta kalian bersumpah karena sebuah tuduhan kepada kalian. Sungguhnya Jibril telah datang padaku dan memberitahukan bahwa Allah membanggakan kalian kepada para malaikat. Masih diskusi? Boleh. Padahal iya kan diskusi kan dia. Jadi Rasulullah nyamperin orang lagi diskusi nih. Padahal dia jawabnya kan, kami duduk-duduk berzikir pada Allah, menyebut Allah, memujinya gitu. Enggak apa-apa. Bapak menyebutkan Bapak sendiri sebetulnya. Ya kan? Nah, lihat lagi hadis nomor 8. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, dia bersabda, sungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi mempunyai beberapa malaikat yang terus berkeliling mencari majelis zikir. Apabila mereka telah menemukan majelis zikir tersebut, maka mereka terus duduk di situ dengan menyebutkan sayap sesama mereka sehingga memenuhi ruang antara mereka dan langit yang paling bawah. Apabila majelis zikir telah usai, mereka berpisah dan naik ke langit. Mereka ditanya oleh Allah SWT, zat yang sebenarnya maha tahu tentang mereka. Kalian datang dari mana? Mereka menjawab, kami datang dari sisi hamba-hambamu di bumi yang selalu bertasbih, bertakbir, bertahmid dan memohon padamu. Saya ulangi, mereka datang dari sisi hamba-hambamu
Kami datang dari sebelah bumi yang selalu bertasbih, bertakbir, bertahmid dan mohon padamu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang mereka minta? Malaikat menjawab, mereka mohon surgamu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat surgaku? Para malaikat menjawab, belum. Mereka belum pernah melihatnya ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berkata, bagaimana seandainya mereka pernah melihat surgaku? Para malaikat berkata lagi, mereka juga mohon perlindungan kepadamu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala balik bertanya, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Malaikat menjawab, mereka minta perlindungan kepadamu dari nerakamu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Para malaikat menjawab, belum. Mereka belum pernah melihat nerakamu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berkata, bagaimana seandainya mereka pernah melihat nerakaku? Malaikat berkata lagi, ya Allah, sepertinya mereka juga memohon ampun padamu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ketahuilah hai para malaikatku, sungguhnya aku telah mengampuni mereka, memberikan apa yang mereka minta, dan melindungi mereka dari neraka. Terus ada malaikat bilang, tapi ada orang yang mampir situ doang, nggak ikut zikir, nggak ikut diskusi lah, gitu ya. Nggak apa-apa, itu juga diampunin. Nggak apa-apa, masih tetap diituin. Jadi kita udah memojokkan bahwa kesalahan mereka di kaifiyah, zikirnya itu di komando, betul? Iya dong, akhirnya cuma situ doang. Tasbihnya nggak apa-apa, kemarin Rasulullah bilang, betul ya? Iya nggak? Istighfar yang apa? Istighfarnya apa? Sekarang kita lihat hadis nomor ke-13. Dari Zaid bin Sabit, dia berkata, saat Rasulullah berada di kawasan perbatasan Bani Najjar di atas keledai, dan kami saat itu bersamanya. Tiba-tiba keledai itu meronta dan hampir menjatuhkannya. Ternyata di sana terdapat 6 makam. Kemudian beliau bertanya, siapa yang mengetahui penghuni makam-makam itu? Seorang pemuda menjawab, aku. Lalu beliau bertanya, kapan mereka meninggal? Pemuda itu menjawab, mereka seluruhnya meninggal pada zaman kemusyrikan. Lalu beliau menghadapkan mukanya pada kami, seraya bersabda, lihat, saya mau tanya, ini komando bukan? Kata Rasulullah, mohonlah perlindungan pada Allah dari siksa api neraka. Lalu sahabat bilang, kami berlindung pada Allah dari api neraka. Kemudian bersabda lagi, mohonlah perlindungan Allah dari siksa kubur. Lalu sahabat bilang, kami berlindung dari siksa kubur. Itu zikir dan doa yang di komando apa bukan? Di komando bukan Pak Tom? Halo? Pak, di komando bukan? Hah? Di komando bukan? Ustadz memang terlalu tinggi ilmunya sehingga orang nggak bisa nerima. Gitu ya. Dan hadis seperti ini sangat banyak sekali. Kenapa cuma satu? Supaya penasaran sama ustadznya, supaya ustadz nggak dipecat. Soalnya ustadz kan lagi mau diganti ya, dengan kabar katanya. Dari ustadz yang kayak Rasul katanya. Paham nggak? Siapa yang melarang orang mengomando zikir? Ketua kelas kita bilang, marilah kita mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim semuanya. Marilah kita baca masing-masing kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika. Kok nurut? Kan nggak boleh di komando. Rasul aja komando di depan kuburan, mohonlah perlindungan kamu dari api neraka. Kami berlindung dari api neraka. Mohonlah perlindungan dari siksa kubur. Kami berlindung dari siksa kubur. Taruh kata nggak boleh di komando. Tapi kan zikir sama-sama itu nggak apa-apa. Tapi bingung. Ntar yang sono bilang, subhanallah, yang sini bilang, oh, lu ngomong apa sih? Ngomong apa? Akhirnya berantem. Paham ya? Nah, itu aja. Kita tidak menentukan hukum di sini dan nggak mengajak. Tapi janganlah terlalu cepat menuduh tanpa dalil. Nah, gitu. Apalagi berdasarkan tuduhan apa? Dulu gitu kayak gitu. Perkembangan profesor lain sama murid. Sebelum gimana, sekarang tujuannya lah. Sudah beda lagi tuh sekarang. Subhanallah. Ya. Jadi yang dilakukan Arifin nggak apa-apa nomor. Nah, nggak bisa. Kita nggak bisa ngomong hukum. Enggak, berdasarkan yang kita Justru saya aja sampai batas limitnya saya tanya tadi sama Bapak lebih minum mana? Zikir khalwat sendiri apa jalwat? Lalu Bapak bilang khalwat. Sudah selesai. Jadi kami hanya menyampaikan, Bapak menyimpulkan. Karena Ilyas.
ILC. Lu jangan tanya-tanya gue hukum, ntar gue salah jawab lagi. Begitu, Pak. Ya, kita kan Apa? Dalam terpihak pendidikan gitu kan masalahkan dia. Lah itu jawaban juga. Jadi begini, Rasul itu malah masalahnya bukan di bab berjamaah, Pak. Di bab suara nyaring. Kan hadis yang menyatakan bahwa zikir sesudah sholat bareng-bareng itu disaksikan oleh Ibnu Abbas ketika masih 7 tahun umurnya. Aku mendengar jamaah sholat berjamaah Rasulullah itu setelah assalamualaikum itu, lalu zikir bareng-bareng. Aku mendengar kok kesaksian dia, ya kan? Tapi kemudian ada hadis lain bahwa Rasulullah tuh keras suaranya dalam rangka menghadap ke jamaah tarbiyah, ngajarin apa? Ayo habis sholat bacanya begini, Allah ma'aina. Sesudah itu Rasulullah nggak pernah lagi. Kita terima. Semua itu dalil kita terima, nggak ada masalah gitu. Tapi Anda jangan coba-coba bilang salah nih. Tar dulu. Nah Rasul nyontoin, mohonlah perlindungan dari sesat buruk. Nah, dulu. Abdul Rahman loh. Gitu. Ya, udah di. Gak suka dia. Terprovokasi ya. Simpulkan sendiri. Dan banyak-banyak harus bantah saya. Saya kan nggak bilang hukum di sini. Dibantah aja. Dede sama Pak apa bener dikomando kan berarti masalahnya. Dikomando kan. Yang nggak sukanya dikomando kan. Lah Dede komando udah 18 tahun ngaji. Mari kita mulai pengajian dengan baca bismillah. Mestinya kita bilang dong, bid'ah. Harus dia. Andai misalnya di dalam itu kita mampu melewati Riak. riaknya. Mana lebih dulu? Ya, Karena lanjut. Allah suka yang beramai-ramai. Betul, tapi kan Rasulullah sendiri manusia paling cerdas dan gak pernah bohong bilang khairul zikr al khafi. Sebaik-baik zikir doa itu adalah yang tersembunyi. Jadi lebih memantapkan hubungan dengan Allah ketimbang yang rame-rame. Kalau yang rame-rame itu nanti Bapak keasikannya bukan kepada Allah. Rame-ramenya. Contoh, ya Nabi salam. Lalu ada satu yang kan sampai ya Rasul, ya Habib salam. Shalawatullah alaika. Kan diulang lagi, ya Nabi. Nah, sebelum diulang itu ada yang Allah ya Nabi, ada yang Allah ya Nabi. Jadi kayak nyanyi dangdut pakai dicekoknya. Karena euforia. Itu dah. Itu yang dikatakan Arifin Ilham berapa tidak itu. Saya lebih pada gini, kita harus menohok pada risikonya, Pak. Bukan hukumnya. Kalau yang dilakukan dia itu dari segi bahwa ini dipuji oleh Allah, benar. Tapi bahwa dia menyeragamkan dengan baju putih, kemudian membuat nangis, yang nggak nangis jadi ikut nangis juga, itu mungkin kesalahannya di situ. Jadi sehingga resiko riaknya masuk dia. Ini pas kita di aliran. Biasanya kalau amal halus, kalau mayak berat resikonya, mungkin kebaikannya lebih banyak. Maksudnya gimana, Pak? Ya pokoknya dia menekan amal sesuatu. iya. Jadi amal itu resikonya lebih berat. Itu boleh dikatakan itu soal itu hadisnya. Ada juga amal ringan tapi nggak seimbang dengan risiko ininya, keberatannya buat keramal itu. Ya jadi kesimpulannya? Ya kesimpulannya semakin berat resikonya atau tantangannya itu amalnya makin besar. Kalau sedikit resikonya penyebab ini mungkin ada juga ininya amal sedikit tapi memang amal sedikit tapi kelihatannya balasannya dari Allah nggak seimbang banget gitu. Iya, nggak seimbang tuh. Kebanyakan itu orang mengatakan itu hadis-hadisnya doa itu. Iya. Begini aja deh Pak, kita belokin ke sini lagi ya. Kan tadi udah ada jasanya banyak banget tuh. Diampuni, dilindungi dikelilingi malaikat, gitu. Ya. Atau mungkin gini Pak, supaya kita juga mengakomodir orang yang nggak suka gitu. Yang diampuni dikelilingi malaikat itu cuma orang yang berzikir aja. Yang ngomando enggak. Yang ngomando nggak bisa. Salah dia.
Masa begitu? Nah, ini perlu para ulama, nggak cuma segelintir, gitu. Ya. Dan jalwat ya, zikir doa dalam jalwat itu, kalau dia dalam bentuknya doa, dipimpin oleh satu orang, diaminkan itu, ada hadisnya. Tidak satu kaum berdoa kemudian diaminkan oleh yang lain itu, maka pasti doanya terkabul, kan begitu. Kalau itu ringan. Yang nggak ringan itu kalau menunjukkan apa ya? Itu tadi pamer, Pak. Orang ahli zikir itu nggak boleh pamer. Ahli zikir nggak boleh pamer. Ya, jadi ini disimpulkan sendiri dan banyak baca. Banyak juga tanya para ulama. Banyak juga para ulama. Yang hebatnya apa? Rasulullah itu kemudian harus bertanya kepada ahli zikir yang diridhoi oleh Allah. Kamu lagi ngomong apa? Atau mungkin kalau saya mau mendapat zikir, kamu lagi baca apa tadi? Kok saya lihat rahmat Allah turun sehingga saya mau bergabung sama kamu. Mau Rasulullah udah tertarik begitu, ente bilang salah tuh. Gitu loh. Jadi kita mesti berpihak pada Rasulullah dong. Ya. Bukan berarti Anda mesti membenci Abu Abdurrahman tadi atau Abu Musa al-Asy'ari, jangan. Karena dia juga ada reason marah-marah itu, barangkali reasonnya tidak disampaikan di situ. Walaupun terakhir ada saksi yang mengatakan bahwa mereka yang zikir itu habis dimarahin itu bergabung sama orang Khawarij, mencaci maki kita di perang Nahrawan, kan begitu. Udah dicap duluan orang tadi. Ya, demikian itu aja. Dan besok kita mulai dengan respon Allah terhadap doa dan zikir. Wah, responnya banyak Allah. Ya, nanti Bapak tahu. Akhirnya Bapak mesti menimbang-nimbang bagaimana kita berdoa dan berzikir yang baik supaya Allah responnya cepat. Demikian, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Usikum wa nafsi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.